Ritual kunyit segera dimulai. Baadi membawa Naku keluar dengan wajah aslinya untuk ritual kunyit. Lila, Rux dan yang lain terkejut melihat Naku. Baadi lalu melakukan ritual kunyit untuk yang pertama kalinya. Diam-diam ada kamera yang memotret Naku. Setelah Baadi mengoleskan kunyit dilanjut dengan Kala dan adiknya kemudian Madu. Sahib lalu berbicara dengan Baadi bahwa hanya tinggal malam ini saja dan setelah upacara kanyadan maka Naku akan menjadi menantu di rumahnya. Sahib melihat Baadi yang bersedih dan bertanya. Baadi mengatakan bahwa kanyadan mengingatkannya pada Ganpat karena hanya seorang ayah yang harus melakukannya. Sahib menenangkan Baadi dan berkata akan membuat duta mengerti lantas Sahib menyuruh Baadi membawa Ganpat kembali. Sementara duta dan yang lain masih berpesta. Seseorang diam-diam mengambil senjatanya dan membidikkan ke arah duta lalu menembakkannya. Kemudian Baji melihat Pawar berlari membawa senjata. Baji melihatnya dan mengejarnya tapi Pawar juga tertembak oleh seseorang. Duta berusaha berdiri dan Kishore bersyukur bahwa Duta mengenakan rompi anti peluru. Duta mengatakan sudah mensinyalir terjadinya hal ini hingga dirinya menyiapkan rompi anti peluru. Duta lalu berkata bahwa mereka harus menemukan siapa lelaki yang menembak Pawar tadi. Sudarsan kemudian menyudutkan Baji karena kecerobohannya dalam pemeriksaan. Baji membalas ucapan Sudarsan dan bertanya bukankah Pawar temannya. Sudarsan menyangkal, Duta menghentikan mereka dan menyuruh untuk segera menemukan siapa pembunuh Pawar. Baji pun melirik Sudarsan dengan tatapan penuh kecurigaan. Sahib mendatangi Duta dan menanyakan keadaannya. Duta menenangkan ibunya dan berbicara dengannya. Sahib lalu mengatakan apakah pernikahan ini harus dihentikan karena terlalu banyak hal buruk yang terjadi. Duta terkejut dan berkata bahwa inilah yang diinginkan musuhnya dan Duta mengatakan bahwa pernikahan ini harus terjadi. Pesta kembang api dimulai. Pihak keluarga Duta membawa Duta ke rumah belakang tempat keluarga Naku. Baadi dan Ganpat menyambutnya lalu melakukan arti untuk Duta dilanjut dengan ritual membasuh kaki Duta. Kemudian Duta dibawa menuju mandap. Baadi dan Setji berada di kamar Naku. Naku berbicara dengan Baadi tentang kekhawatirannya dan Ganpat menenangkan Naku. Sahib mendatangi kamar Naku dan berbicara dengannya. Sahib kemudian kembali ke mandap. Baadi dan Ganat serta Setji mengiringi Naku menuruni tangga menuju mandap. Kali ini Naku kembali memakai bubuk hitamnya, sementara Baji dan para pengawal memeriksa dengan teliti tamu yang datang. Upacara pernikahan dimulai. Sahib mengajak Madu ikut bergabung dalam ritual keluarga. Seorang lelaki masuk begitu saja dan pengawal Duta menghentikannya lalu memeriksanya. Pengawal menemukan sebuah amplop yang dikatakan sebagai hadiah pernikahan dan pengawal bertanya pada Baji. Baji mengizinkannya. Lelaki itu masuk dan menuju mandap. Naku mengalungkan bunga pada Duta. Semua tamu bertepuk tangan. Kemudian Duta ganti mengalungkan bunga pada Naku. Lelaki tadi memberikan amplopnya pada pelayan agar memberikannya pada Sahib. Sang pelayan memberikannya pada Sahib. Sahib membukanya dan terkejut karena di sana ada foto wajah asli Naku saat ritual kunyit. Sahib pun terkejut melihatnya dan kemudian meremas foto tadi. Duta dan Naku duduk di hadapan api suci. Mereka mengucap janji pernikahan kemudian Duta memasangkan mangal sutra pada Naku. Sahib meneteskan air mata kebahagiaan. Baji juga menatap Duta dan Nakusya dengan bahagia. Kala mengikat selendang Duta dan Naku lalu keduanya mengelilingi api suci. Semua yang hadir melempar bunga ada pegantin dan lengkaplah sudah pernikahan Duta Nakusya. Duta tengah berkumpul dengan Baji, Kishore dan Sudarsan. Duta terlihat tidak tenang, Kishore menggodanya dengan berbicara pada Sudarsan. Kala bersama Baadi membawa Naku dengan wajah asli ke kamar pengantin. Kala lalu berbicara pada Naku bahwa hari ini mimpi dia dan Duta telah tiba. Baadi tak sanggup menahan tangis dan beranjak pergi. Kala kembali berbicara lalu saat melihat Duta yang berjalan menuju kamar Kala pun beranjak pergi. Kala menyempatkan berbicara dengan Duta kemudian beranjak pergi, sementara Baadi di kamarnya mengingat Naku. Sahib di kamarnya juga tengah merenung.
Kala tengah tersenyum senang dan berkata bahwa hari ini adalah permainan terakhirnya. Kala teringat masa lalunya saat Damodar melenyapkan ayahnya. Kala lalu mendatangi Sahib dan berbicara dengannya mengenai Nakusha.